Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Angelina, NIM 401190324 dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis pasar konsumen. Mohon maaf, saya tidak menampilkan presentasi dengan muka karena saya mencoba berulang kali namun gagal. Saya tidak dan akhirnya ini yang dapat saya lakukan. Mohon dipahami. Langsung saja, pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen, kemudian apa proses psikologis kunci, kemudian bagaimana proses keputusan pembelian, yang keempat bagaimana pola perilaku end consumer. Yang pertama, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan juga bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pada perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi. Faktor budaya memiliki peranan yang paling luas dan paling dalam. Faktor budaya terdiri dari subbudaya dan stratifikasi yang biasanya berwujud kelas sosial. Budaya adalah determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang. Melalui keluarga dan institusi utama lainnya, seorang anak yang tumbuh di suatu tempat dapat memiliki pandangan yang berbeda dengan anak lain yang tumbuh di wilayah yang berbeda. Kemudian, kelas sosial biasanya mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, orang-orang yang berada dalam masing-masing kelas cenderung mempunyai kemiripan dari cara berpakaian, pola bicara, dan sebagainya. Kemudian, orang yang dianggap menduduki posisi yang lebih rendah atau lebih tinggi bisa didasarkan menurut kelas sosial. Yang ketiga, kelompok variabel, misalnya pekerjaan, penghasilan, kekayaan, dan lain-lain, mengindikasikan kelas sosial, alih-alih variabel tunggal. Kemudian, kelas sosial, seseorang dalam tangga sosial dapat bergerak naik atau turun sepanjang hidup, dan seberapa mudah atau seberapa jauh gerakannya tergantung pada seberapa kaku stratifikasi sosial tersebut. Kemudian ada faktor sosial. Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku pembelian. Kelompok referensi seseorang adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung secara tatap muka atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung disebut kelompok keanggotaan. Beberapa dari kelompok ini ada kelompok primer dan juga kelompok sekunder. Kelompok primer adalah dengan siapa seseorang berinteraksi dengan apa adanya secara terus-menerus dan tidak resmi. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok di mana mereka cenderung lebih resmi dan memerlukan interaksi yang kurang berkelanjutan. Kelompok referensi mempengaruhi anggota setidaknya dengan 3 cara, yaitu memperkenalkan perilaku dan gaya hidup baru kepada seseorang, mempengaruhi sikap dan konsep diri, dan menciptakan tekanan kenyamanan yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan merek. Orang juga dipengaruhi oleh kelompok dari luar kelompoknya, yaitu kelompok aspirasional, yaitu kelompok yang ingin diikuti, dan kelompok disosiatif, yaitu kelompok yang tidak ingin diikuti karena nilai dan perilakunya ditolak. Kemudian keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat.
dan anggota keluarga merepresentasikan kelompok referensi utama yang paling berpengaruh. Ada 2 macam, yaitu keluarga orientasi, yaitu terdiri dari orang tua dan saudara kandung. Kemudian keluarga prokreasi yang terdiri dari pasangan dan anak-anak. Kalau dahulu keterlibatan suami istri dalam pembelian sangat beragam berdasarkan kategori produk, istri dulu biasanya hanya bertindak sebagai agen pembelian utama dalam keluarga. Namun sekarang peran pembelian tersebut berubah dan pemasar harus bijaksana melihat pria dan wanita sebagai sasaran yang setara. Kemudian peran dan status. Kita dapat mendefinisikan posisi seseorang dalam tiap kelompok di mana ia menjadi anggota berdasarkan peran dan status. Setiap peran menyandang status. Misal, wakil presiden senior pemasaran statusnya lebih tinggi dibanding manajer penjualan. Dan manajer penjualan statusnya lebih tinggi daripada staf kantor. Begitu seterusnya. Pemasar harus menyadari potensi simbol status dari produk dan merek, karena orang biasanya memilih produk yang mencerminkan dan mengkomunikasikan peran mereka serta status aktual ataupun status yang ingin dilihat dari masyarakat. Kemudian ada faktor pribadi. Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, meliputi yang pertama usia dan tahap siklus hidup, yang kedua pekerjaan dan keadaan ekonomi, yang ketiga kepribadian dan konsep diri, yang keempat adalah gaya hidup dan nilai. Selera terkadang dipengaruhi oleh usia. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga dan juga jumlah usia serta jenis kelamin dalam rumah tangga. Selain itu, tahap siklus hidup psikologis bisa juga menjadi masalah karena orang dewasa mengalami perjalanan atau transformasi tertentu sepanjang hidupnya. Maka pemasar harus memperhitungkan kejadian atau transisi hidup yang penting seperti pernikahan, kelahiran, perceraian, dan sebagainya yang akan memunculkan kebutuhan baru. Kejadian ini seharusnya memberi peringatan kepada penyedia jasa yang akan menawarkan bantuan yang dapat mereka berikan. Kemudian, pekerjaan dan keadaan ekonomi. Pilihan produk juga sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, seperti penghasilan yang dapat dibelanjakan, tabungan, aset, utang, dan sebagainya. Jika indikator ekonomi menunjukkan resesi, pemasar dapat mengambil langkah untuk merancang, memposisikan, dan menentukan kembali harga produk mereka atau memperkenalkan penekanan atas merek diskon sehingga perusahaan dapat terus menawarkan nilai kepada pelanggan sasaran. Kepribadian dan konsep diri. Yang dimaksudkan dengan kepribadian adalah sekumpulan sifat psikologis manusia yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungan, termasuk perilaku pembelian. Kepribadian juga dapat menjadi variabel yang berguna dalam menganalisis pilihan merek konsumen. Mungkin saja seseorang memilih merek yang kepribadiannya sesuai dengan mereka. Kepribadian merek sebagai bauran tertentu dari sifat manusia yang dapat dikaitkan pada merek tertentu. Konsumen sering memilih dan menggunakan merek yang mempunyai kepribadian sesuai dan konsisten dengan konsep diri mereka. Kemudian gaya hidup dan nilai. Orang dari budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama mungkin saja mempunyai gaya hidup yang cukup berbeda. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat. Gaya hidup memotret interaksi seseorang secara utuh dengan lingkungannya. Sebagian gaya hidup terbentuk oleh keterbatasan uang dan keterbatasan waktu. Apabila perusahaan
bertujuan melayani konsumen dengan keuangan terbatas, maka mereka akan menciptakan produk dan jasa yang murah. Kemudian apabila perusahaan tersebut ingin melayani kelompok pembeli dengan keterbatasan waktu, maka mereka juga akan menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan kenyamanan mereka. Karena bagi kelompok ini, waktu lebih penting daripada uang. Kemudian yang kedua adalah psikologis kunci. Tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi pada alam kesadaran konsumen antara kedatangan rangsangan pemasaran dari luar dan keputusan pembelian akhir. Ada 4 proses psikologis kunci, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori yang mempengaruhi respon konsumen secara fundamental. Pada proses motivasi terdapat 3 teori yang sangat terkenal, yaitu teori Freud, teori Maslow, teori Herzberg. Pada teori Freud, Sigmund Freud mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang membentuk perilaku seseorang sebagian besar adalah ketidaksadaran dan bahwa seseorang tidak dapat memahami secara penuh motivasinya sendiri. Ketika seseorang mengamati merek tertentu, ia tidak hanya bereaksi terhadap kemampuan yang dinyatakan produk tersebut, tetapi juga terhadap tanda lain yang kurang disadari seperti bentuk, ukuran, berat, bahan, warna, dan nama merek. Kemudian teori Maslow. Abraham Maslow berusaha menjelaskan mengapa orang didorong oleh kebutuhan tertentu pada waktu tertentu. Jawabannya adalah bahwa kebutuhan manusia diatur dalam hierarki dari yang paling menekan sampai yang paling tidak menekan, yaitu berurutan dari kebutuhan psikologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Orang akan berusaha memuaskan kebutuhan terpentingnya terlebih dahulu, dan ketika ia berhasil, maka ia akan berusaha memuaskan kebutuhan penting berikutnya. Kemudian teori Herzberg. Frederick Herzberg mengembangkan teori 2 faktor yang membedakan antara ketidakpuasan dan dari kepuasan. Ketidakpuasan pada teori Herzberg ini mempunyai 2 implikasi. Yang pertama, penjual seharusnya melakukan yang terbaik untuk menghindari ketidakpuasan. Kemudian yang kedua, penjual harus mengidentifikasi setiap kepuasan atau motivator utama pembelian di pasar dan kemudian memasak mereka. Kemudian tahap yang kedua yaitu persepsi. Dalam pemasaran, persepsi lebih penting daripada realitas karena persepsi konsumen mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Orang bisa memiliki persepsi yang berbeda tentang objek yang sama karena adanya 3 proses pemahaman, yaitu atensi selektif, distorsi selektif, dan juga retensi selektif. Atensi atau perhatian adalah alokasi pemrosesan kapasitas terhadap beberapa rangsangan. Karena kita tidak mungkin dapat mendengarkan semua rangsangan, maka kita menyortir sebagian besar rangsangan tersebut. Nah, proses ini disebut atensi selektif. Terdapat beberapa temuan, yaitu ternyata orang cenderung lebih memperhatikan rangsangan yang berhubungan dengan kebutuhannya saat ini. Kemudian orang cenderung lebih memperhatikan rangsangan yang mereka antisipasi. Kemudian orang cenderung lebih memperhatikan rangsangan yang deviasinya besar dalam hubungannya dengan ukuran normal rangsangan. Kemudian distorsi selektif. Kecenderungan untuk menerjemahkan informasi dengan cara yang sesuai dengan konsep awal. Konsumen seringkali mendistorsi informasi agar konsisten dengan keyakinan dan ekspektasi dari merek dan produk yang sudah ada sebelumnya. Retensi selektif. Karena retensi selektif, maka
kita akan mengingat poin bagus tentang sebuah produk yang disukai dan melupakan poin tentang produk pesaing. Kemudian ada tahap pembelajaran dan memori. Pada tahap pembelajaran, teori pembelajaran mengajarkan pemasar bahwa mereka dapat membangun permintaan untuk sebuah produk dengan mengasosiasikannya dengan dorongan yang kuat, menggunakan pertanda yang memotivasi, dan menyediakan penguatan positif. Kemudian memori. Semua informasi dan pengalaman yang kita hadapi ketika kita menjalani hidup dapat berakhir di memori jangka panjang. Memori ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Memori adalah proses yang sangat konstruktif karena kita tidak mengingat informasi dan kejadian secara lengkap dan akurat. Pemrograman memori menggambarkan bagaimana dan di mana informasi masuk ke dalam memori. Kekuatan asosiasi yang dihasilkan tergantung seberapa banyak kita memproses informasi saat pemrograman tersebut. Salah satu alasan pengalaman pribadi dapat menciptakan asosiasi merek yang begitu kuat adalah informasi tentang produk tersebut dapat dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian kita akan membahas mengenai proses keputusan pembelian. Proses ini dapat melalui 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, kemudian perilaku pasca pembelian. Pada pengenalan masalah, proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Pemasar harus mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tersebut, lalu mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran yang memicu minat konsumen. Kemudian pencarian informasi. Informasi bisa saja didapat melalui berbagai sumber. Sumber informasi utama di mana konsumen dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu pribadi, komersial, publik, eksperimental. Pribadi meliputi keluarga, teman, tetangga, rekan. Kalau komersial meliputi iklan, situs web, wiraniaga, dan sebagainya. Kemudian publik meliputi media massa, organisasi pemeringkatan konsumen. Kemudian sumber informasi eksperimental meliputi penanganan, pemeriksaan, dan penggunaan produk. Jadi berpengalaman menggunakan produk akan membuahkan informasi. Kemudian tahap yang ketiga adalah evaluasi alternatif, yang terdiri dari keyakinan dan sikap, dan kemudian model ekspektasi nilai. Dalam keyakinan dan sikap, melalui pengalaman dan pembelajaran, masyarakat dapat bisa mendapatkan keyakinan dan sikap. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dipegang seseorang tentang sesuatu hal. Sama pentingnya dengan sikap, yaitu evaluasi dalam waktu lama tentang yang disukai atau tidak disukai seseorang. Kemudian model ekspektasi nilai konsumen sampai pada sikap terhadap berbagai merek melalui prosedur penilaian atribut. Ia mengembangkan sejumlah keyakinan tentang di mana masing-masing merek berdiri atas setiap atribut. Model ekspektasi nilai, pembentukan sikap menduga bahwa konsumen mengevaluasi produk dan jasa dengan menggabungkan keyakinan merek mereka, baik positif maupun negatif, berdasarkan arti pentingnya. Kemudian tahap keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin membentuk maksud untuk membeli merek yang paling disukai. Konsumen dapat membentuk subkeputusan, yaitu
berdasarkan merek, berdasarkan penyalur, kemudian kuantitas, kemudian waktu dan metode pembayaran. Pada faktor pengintervensi, bahkan jika konsumen membentuk evaluasi merek, dua faktor umum dapat mengintervensi antara maksud pembelian dan keputusan pembelian, yaitu yang pertama adalah sikap orang lain. Semakin intens sikap negatif orang lain dan semakin dekat hubungan orang tersebut, maka semakin besar kemungkinan kita akan menyesuaikan niat dalam pembelian kita. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor situasional yang tidak diantisipasi, yang mungkin muncul untuk mengubah niat pembelian. Kemudian perilaku pasca pembelian. Pada tahap ini, sebenarnya tugas pemasar tidak hanya berakhir pada pembelian. Pemasar juga harus mengamati kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan penggunaan produk pasca pembelian. Pada kepuasan pasca pembelian, apabila harapan dan kinerja anggapan produk memiliki kesenjangan yang semakin besar, maka semakin besar pula ketidakpuasan yang terjadi. Kemudian yang kedua, tindakan pasca pembelian. Jika konsumen puas, ia mungkin ingin membeli produk itu kembali. Pelanggan yang puas juga cenderung mengatakan hal-hal baik tentang merek kepada orang lain. Tapi di sisi lain, konsumen yang kecewa mungkin mengabaikan atau mengembalikan produk. Tindakan pribadi yang mencakup keputusan untuk berhenti membeli produk atau memperingatkan teman, itu biasanya dilakukan oleh konsumen yang kecewa. Kemudian penggunaan produk pasca pembelian. Nah, pemasar juga harus mengamati bagaimana pembeli menggunakan dan menyingkirkan produk. Semakin cepat produk tersebut habis, maka semakin cepat pula pembeli akan kembali ke pasar untuk membeli produk tersebut. Pemasar juga harus memperhatikan bagaimana konsumen menyingkirkan produk tersebut atau membuangnya. Jika konsumen membuang produk, pemasar harus tahu bagaimana, terutama jika komponen-komponen pada produk tersebut dapat merusak lingkungan. Kemudian yang keempat adalah pola perilaku e-consumer. Pada saat ini tren belanja masyarakat sudah mulai berubah, yang semulanya tradisional menjadi lebih modern. Metode yang digunakan pun juga bervariasi, yang biasanya metode transaksi tradisional menjadi transaksi online. Dalam kondisi yang seperti ini, terdapat tingkat konsumerisme yang tidak menurun. Karakteristik dari pola perilaku e-consumer diidentifikasikan dengan fenomena-fenomena berikut ini, yaitu konsumerisme tidak menurun, kemudian melakukan pembelian secara online atau pesan antar, kemudian transaksi pembayaran secara cashless, entah itu melalui ATM, kartu kredit, atau aplikasi. Kemudian munculnya aplikasi dompet digital tanpa rekening bank, karena adanya kemudahan yang ditawarkan, yaitu tidak perlu membuka rekening dan cukup dengan menggunakan aplikasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan transaksi seperti membayar tagihan, melakukan belanja, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.